Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang perencanaan tenaga kerja. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nikadek Yuli Rimawati, NPM 19321210005. Perkenalkan, nama saya Nikadek Heli Sujani, NPM 19321211157. Perkenalkan, saya Made Ari Silvia Dewi, NPM 1932121270. Perkenalkan, nama saya Putri Pepisha Dewi, NPM 19321111092. Pengertian perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja atau manpower planning adalah proses memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, tugas atau tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan tenaga kerja mencakup parameter seperti jumlah personil, berbagai jenis keterampilan, jangka waktu, dan lain-lain. Manfaat perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan persyaratan penting untuk bentuk bisnis apapun. Hal ini tentunya sangat membantu perusahaan untuk mempersiapkan karyawan dengan keterampilan sesuai yang diharapkan perusahaan. Dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah, kemajuan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan cenderung kurang update selama jangka waktu tertentu. Jika sebuah perusahaan gagal untuk mempersiapkan, hal tersebut menjadi masalah di masa mendatang dan dapat merusak bisnis modal perusahaan. Oleh karena itu, persiapan perencanaan tenaga kerja atau manpower planning yang tepat akan membantu pertumbuhan bisnis perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan perencanaan tenaga kerja. Jadi secara garis besar, perencanaan SDM merupakan proses guna menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan, kemampuan, serta pengalaman sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuannya dilakukannya perencanaan SDM adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh suplai dan di mana dalam konteks SDM perusahaan. Selanjutnya, komponen-komponen perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, tujuan. Perencanaan tenaga kerja harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Yang kedua, perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan SDM dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Syarat-syarat perencanaan tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan proses perencanaan tenaga kerja. Proses perencanaan tenaga kerja dimulai dari yang pertama ada memahami tenaga kerja yang ada. Departemen SDM harus benar-benar memahami tenaga kerja yang tersedia di perusahaan atau organisasi tersebut, di mana mereka harus memeriksa latar belakang, keahlian, dan kualifikasi sehingga Departemen SDM memiliki pilihan yang baik terkait dengan POD of talent yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang kedua ada perencanaan masa depan. Adanya perubahan konstan dalam persyaratan bisnis, di mana perusahaan harus memahami tren masa depan dan jenis karyawan mana yang paling cocok untuk organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi, tergantung pada persyaratan bisnis. Perencanaan tenaga kerja mengarah pada pola rekrutmen dan pemilihan yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir ada pelatihan karyawan, di mana karyawan yang merupakan bagian dari organisasi atau perusahaan tersebut dilatih untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman terbaik tentang pekerjaan saat ini serta persyaratan di masa yang akan datang. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kendala-kendala dalam perencanaan tenaga kerja. Yang pertama ada standar kemampuan SDM. Standar kemampuan SDM yang pasti belum ada. Akibatnya, informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan atau prediksi saja, yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam perencanaan tenaga kerja untuk menghitung potensi SDM secara pasti. Yang kedua ada manusia atau SDM.
Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala perencanaan tenaga kerja karena itu sulit memperhitungkan segala sesuatu dalam rencana. Misalnya, ia mampu tapi kurang mau melepaskan kemampuannya. Yang ketiga ada situasi sumber daya manusia, persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses perencanaan SDM yang baik dan benar. Yang terakhir ada kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti kompensasi, jenis kelamin, dan kendala lain dalam perencanaan tenaga kerja untuk membuat rencana yang tepat. Masalah-masalah SDM terus meningkat khususnya berkenaan dengan suplai tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan adaptasi memadai dan mampu menghadapi keracunan-keracunan yang ada atau ambiguitas. Kesimpulan, perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia yang mengorientasi pada bagaimana menyusun langkah-langkah strategi menyiapkan sumber daya manusia atau pengawal atau karyawan dalam suatu organisasi secara tepat dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami.